wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan dengan NIM D1C1220074. Di sini saya akan ujian mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Yang dimana soal yang pertama itu apa yang termasuk limbah agroindustri, lengkapi dengan contoh. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu limbah agroindustri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang tidak dimanfaatkan sebagai produk utama. Di sini ada jenis-jenis limbah agroindustri. Yang pertama ada limbah padat, yang di sini berupa bahan padat sisa proses produksi. Contohnya yaitu sekam padi dari penggilingan beras, ampas tahu dari industri gula, ampas tebu dari industri gula, kulit kopi dari pengolahan kopi, ampas tahu dari industri tahu, dan banyak lain sebagainya. Yang kedua itu ada limbah cair, yang dimana di sini yaitu berupa sisa proses produksi yang mengandung bahan organik. Contohnya yaitu air cucian kedelai pada industri tempe, limbah cair pabrik kelapa sawit atau pome yang bisa disebut pome, air bekas pencucian singkong pada industri tapioka. Terus ada selanjutnya yaitu limbah gas yang dimana berupa emisi gas dari proses pembakaran atau fermentasi. Contohnya yaitu gas metana atau CH4 dari pengolahan limbah cair sawit, asap dari pembakaran ampas tebu, dan banyak lagi mungkin yang lainnya. Terus memasuki soal yang kedua yaitu mengapa perlu pemanfaatan limbah agroindustri, yang dimana yaitu yang pertama mengurangi pencemaran lingkungan. Yang dimana yang kita tahu limbah yang dibuang langsung dapat mencemarin seperti tanah, air, dan udara. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai tambah ekonomi, yang dimana limbah dapat diolah menjadi produk bernilai jual. Terus yang ketiga yaitu mengandung konsep ekonomi sirkular, yang dimana limbah dijadikan bahan baku baru sehingga tidak terbuang sia-sia. Dan yang keempat yaitu menghemat sumber daya alam, yaitu mengurangi ketergantungan bahan baku baru. Dan yang kelima yaitu memenuhi regulasi lingkungan, yaitu industri wajib mengolah limbah agar sesuai baku mutu. Dan di sini masuki soal ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada pemanfaatan limbah agroindustri dan langsung lengkapi tahapannya dengan contoh. Di sini saya mengambil kasus yaitu pada pemanfaatan ampas tahu menjadi pakan ternak, yang dimana yaitu tahap pertama identifikasi limbah, yang dimana di sini menentukan jenis limbahnya apa, jumlahnya, dan karakteristik limbahnya. Contohnya di sini yaitu limbah ampas tahu, karakteristiknya yaitu padat, tinggi protein, dan mudah membusuk. Yaitu tahap kedua yaitu pengumpulan dan pemisahan, yang dimana limbah dikumpulkan dan dipisahkan dari bahan lain. Contohnya yaitu ampas tahu dikumpulkan dari proses penyaringan tahu. Tahap ketiga yaitu pengolahan awal, yang dimana dilakukan untuk menurunkan kadar air atau memperbaiki kualitas. Yaitu contohnya ampas tahu diperas dan dikeringkan sebagian. Dan tahap keempat yaitu proses pengolahan lanjutan, yang dimana diolah menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya yaitu fermentasi menggunakan EM4 untuk meningkatkan daya cerna pada ternak. Dan tahap kelima yaitu pemanfaatan atau produksi, yang dimana limbah hasil olahan digunakan atau dipasarkan, yaitu contohnya digunakan sebagai pakan sapi, kambing, atau unggas. Tahap 6 yaitu evaluasi dan pengendalian, yang dimana menilai kualitas, dampak lingkungan. Contohnya yaitu mengecek bau, daya simpan, dan respon ternak. Memasuki soal keempat yaitu jelaskan kendala pengolahan limbah industri, lengkapi dengan contoh.
Yang dimana yaitu kendala yang pertama yaitu keterbatasan teknologi, yang dimana teknologi pengolahan limbah masih mahal. Contohnya yaitu pada UMKM tempe belum mampu membangun IPAL yang lengkap. Yang kedua yaitu biaya pengolahan yang tinggi, yang dimana pengolahan limbah membutuhkan investasi yang sangat besar. Contohnya yaitu pembangunan pada digester biogas pada pabrik sawit memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia, yang dimana pelaku usaha belum memahami cara pengolahan limbah. Contohnya yaitu pada ampas tahu dibuang karena tidak tahu cara pengolahannya. Yang keempat yaitu kendala kontinuitas bahan baku, yang dimana jumlah limbah yang dihasilkan yaitu tidak selalu stabil. Contohnya pada produksi jerami padi hanya melimpah saat musim panen saja. Yang kelima yaitu masalah bau dan pencemaran. Contohnya yaitu limbah organik mudah membusuk. Contohnya yaitu pada limbah cair tahu, menimbulkan bau menyengat jika tidak diolah lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang saya mohon lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.